Assalamualaikum Sobat RBK, kembali lagi bersama Miner di segmen Home Tour by Racang Bangun Kreasi. Hari ini Miner sedang berada di salah satu rumah dengan konsep Skandinavian. Penasaran gak sih sama hasilnya? Yuk ikutin home tour kita kali ini. Di home tour kali ini, Miner nggak sendirian, tapi ditemenin sama seseorang. Halo. Nah, hari ini Miner ditemenin sama arsitek dari Racang Bangun Kreasi. Halo. Boleh dong Mas, sebelum kita home tour nih, perkenalan dulu sama Sobat RBK. Halo, nama saya Fauzan ya, dari tim arsitek dari Racang Bangun Kreasi. Oke Mas Fauzan, di belakang kita ini udah ada rumah yang kelihatannya homey dan cakep banget nih ya. Kira-kira konsep dari rumah ini tuh apa sih Mas? Konsep dari rumah ini permintaan dari klien itu dia berkonsep Skandinavian ya, seperti itu. Oke, Skandinavian ya Mas. Nah, dari Skandinavian ini kira-kira apa sih yang menjadi ciri khasnya atau yang ditonjolkan gitu dari konsep itu? Ya, kalau dari Skandinavian itu konsepnya itu dia yang paling menonjol itu bentuk atapnya ya. Bentuk atapnya itu segitiga. Oke. Terus pelana ke belakang seperti itu. Jadi dia menerus dari dinding menerus ke atap, seperti itu dia Skandinavian. Oke, untuk rumahnya ini ukuran berapa sih Mas kira-kira? Untuk lahannya itu berada di luas 98 meter ya persegi. Kalau luas bangunannya itu ada di 131 meter persegi. Oke, semakin penasaran nih Sobat RBK. Yuk kita lihat fasadnya. Pertama kali datang salfok sama ini sih Mas. Nah, kira-kira ini tuh batu apa sih? Ini pagernya kita pakai batu Palimanan ya. Dia ngasih kesan alami gitu, kesan alami sama tegas ya kalau dilihat dari depan seperti itu sih. Apa memang rumah-rumah dengan tema Skandinavian itu kebanyakan pakai batu? Enggak juga. Tapi ini permintaan dari klien, dia pengennya ada aksen-aksen batu-batunya seperti itu. Biasanya Skandinavian itu kan dia bisa banyak dipaduin konsep-konsepnya sama konsep lain seperti itu. Oke, nah dari atasnya juga kelihatannya tuh bagus banget gitu ya Mas ya, coklat-coklat gitu dipaduin sama bebatuan. Nah ini kalau atasnya tuh kisi-kisinya tuh pakai apa Mas? Kisi-kisi kita pakai ini ya, besi holo dia, terus dicat warna coklat seperti itu. Kalau untuk di bagian atasnya itu masih ada jendela lagi gitu Mas, itu fungsinya apa tuh Mas? Oh ya. Ya sama seperti saya bilang tadi, kita kan maksimalin untuk pencahayaan alami ya di Skandinavian itu. Jadi kita maksimalin buat bagian dindingnya itu, di bagiannya segitiganya itu kita agak coak sedikit buat kita adain jendela mati di situ. Jadi cahaya alami itu tetap masuk terang di bagian dalam. Oke, cakep banget sih kayaknya bagian dalamnya ya. Oke, kita lihat ke sini yuk Mas. Kita lanjut ke sini ya Mas, di area pagernya ini ya Mas ya. Aku salfok juga, ini pagernya pakai bahan apa Mas? Kalau pagar kita gunain pagar metal ya, pagar metal. Di sini ya ngasih kesan yang serasi lah sama batu Palimanan seperti itu. Dia metal, perforated metal dia. Di sini juga ada ini ya Mas ya, bisa naruh makanan, bisa naruh paket juga di dalamnya. Jadi mikirin fungsinya juga berarti ya. Jadi dia nggak melulu harus dibuka ketika kita kalau mesen makanan atau ada paket itu nggak melulu dibuka, harus buka semua. Jadi ini bisa dibuka bagian bawahnya buat paket. Terus ini kalau ada paket-paket yang digantung ya bisa digantung di sini seperti itu. Jadi kalau Sobat RBK yang sering check out ya, atau sering GoFood makanan, gak perlu khawatir ya, karena udah ada di pagar, bisa dicantolin, bisa langsung dimasukin ke dalam gitu. Dan di sini juga kayaknya ada bisa dibukanya 2 pintu ya Mas ya? Ya, ini pintu ini dan bagian ini pintu untuk untuk orang ya. Terus yang ya pintu utama ya buat kendaraan seperti itu. Jadi nggak melulu harus kita buka semua. Gitu.
Oke, kita masuk lewat mana nih Mas? Sini boleh. Sobat RBK yuk kita lihat ke dalamnya. Wow, pas masuk ke sini kerasa adem banget sih Mas Fauzan ya. Iya. Ini carportnya ukuran berapa nih Mas? Ini carportnya sekitar ukuran 5 kali 3,5 ya. Oke, masuk mobil satu sama di pinggirnya mungkin bisa masuk motor Ya, juga ya. ini khusus untuk mobil dia. Oh. Kalau permintaan klien ini khusus untuk mobil, sama dia dari klien tuh ada apa suka pelihara burung-burung ya, seperti itu. Jadi ini khusus buat mobil sama hewan peliharaan. Paling motornya ke sini untuk bagian motor dia. Motor di sebelah sini. sama Jadi untuk sepedanya. motor ke sini. Jadi sini tetap sirkulasinya tuh untuk mobil cukup luas lah gitu. Oke, dan ada banyak burung-burung juga ya memang. Ownernya ini ini kayak hobi. suka koleksi burung juga Ya, ya. hobi. Oke, berarti ini desainnya memikirkan ini juga ya? Ya, untuk Hobi penempatan seperti itu. Oke, dari awal konsultasi berarti ya. Oke, ini kalau bawahnya ini pakai granit apa nih Mas? Untuk lantai kita gunain homogeneous tile ya. Homogeneous tile itu sekarang lagi happening banget, digunain buat di carport atau di bagian dalam itu gunakan homogeneous tile. Ini kalau yang ini pakai ukuran 60 kali 60 ya. Oke, ini masih senada banget ya Sobat RBK dengan batu yang ada di depannya gitu ya. Warnanya juga masih senada banget. Ya, kita apa namanya serasin buat warnanya ya. Warnanya dengan batu palimanan yang di depan pagar seperti itu permintaan juga dari klien. Bagian depan itu terkesan lebih alami dan tegas ya seperti itu. Oke, ini di sisi kanan dan kirinya juga aku lihat ada rosternya ya Mas ya. Ya, ini roster ini untuk pemanis saja. Kalau roster di sini gunain buat ya biar nggak terlalu flat buat bagian kiri dan kanan seperti itu. Oke, di bagian atasnya juga aku salvok sih ya. Ini atasnya ada aksen-aksen motif kayunya. Ya. Ini pakai bahan apa Mas atasnya? Kalau bahan plafon kita gunain material PVC motif kayu seperti itu. Ini fungsinya buat lebih terkesan alami ya, karena kayu motif-motif kayu itu dia lebih masuk ke konsep Skandinavian agar terkesan alami seperti itu. Oke, kayu dan di depannya batu memang terkesan masih Ya, cocok sama dia ya, kalau cocok dikomunikasiin. banget. Iya, cocok banget ya Mas ya. Oke, di sini juga ada tanaman-tanaman juga ya Sobat RBK, kesannya memang alami sekali gitu ya. Oke, kita geser deh Mas ke sebelah sini ya Mas ya. Aku lihat di sini juga kayaknya ownernya pencinta kucing juga Ya, nih ini hobi owner Hobi ya. owner juga. Ada kucing sama ada burung. burung juga. Berarti ini konsep di teras depannya juga pastinya udah konsultasi dulu awalnya Ya, tentang buat ini penempatan-penempatannya seperti itu. Oke, ke bagian sini ini area parkir motor dan di sininya ini ada tempat duduknya bagian teras ya Mas ya. Ya, buat teras depan ya, buat ya tamu-tamu apa namanya yang nggak terlalu ya nggak melulu di dalam lah, buat menerima tamu seperti itu. Oke, ini juga lantainya agak beda sih ya sama yang ada di carport ya Mas ya. Ya, ini sama juga materialnya homogeneous tile, granit homogeneous tile. Ukurannya sama tapi beda motif ya. Yang pasti ini buat outdoor juga. Motifnya dia kalau owner mintanya yang krem-krem seperti itu. Oke. Boleh naik gak nih Mas? Boleh, silakan, ya, Mas, silakan. ya? Yuk kita naik yuk Sobat RBK yuk. Oke, aku agak salfok juga dia sama pintunya. Kesannya agak lebar, mewah juga nih Mas ya. Ini kayaknya kayu ya bahannya ya? Kayu Ya, apa nih Mas? untuk pintunya kita gunain kayu meranti ya. Kayu meranti ini dengan ukuran bukan 1 meter seperti itu. Oke, kenapa pakai kayu meranti nih Mas? Apakah dia lebih awet dari Ya. kayu-kayu lain biasanya? Ya, kayu meranti itu jadi salah satu pilihan yang lumayan opsional yang cukup affordable lah ya. Karena untuk bahannya nggak terlalu mahal juga, terus dia awet seperti itu. Oke, ini aku lihat dari sini ya Sobat RBK, pas ketika keluar rumah dengar cuitan burung, dengar kucing-kucing di depan, kayaknya untuk Sobat RBK yang pecinta hewan juga bisa langsung konsultasi ya Mas Ojan ya. Ya, boleh. Oke, ini jendelanya juga kayaknya besar banget ya Mas ya. Ya,
Dia jendela buat bagian depannya ini terhubung sama bagian dalam yang apa namanya ruang tamu bagian dalam. Dia biar nggak terlalu gelap lah di dalam tuh. Dia minta, makanya kita kasih tuh jendela-jendela yang lumayan besar seperti itu. Karena memang Skandinavia itu banyaknya jendelanya Ya. besar juga ya Mas Fauzan ya. Oke, aku makin penasaran sih sama bagian dalamnya. Boleh langsung masuk aja? Boleh, nggak? boleh, silakan. Oke, Sobat RBK, yuk kita lihat ke bagian dalamnya. Wah, makasih Mas Fauzan. Ya. Wah, ternyata pas kita masuk itu langsung disambut sama ruang tamu yang lumayan luas juga ya Mas Ya. Fauzan ya. Ya. Ini kita ruang tamunya dia open space sampai ke belakang ya. Oke. Seperti itu. Iya, open space ya. Dan di sini juga kita bisa lihat langsung ada bukaan jendela yang cukup lebar juga ya. Jadi pencahayaannya itu bisa masuk langsung ke dalam nih Sobat RBK. Ya. Oke, dan di atasnya juga pakai drop ceiling ya Mas ya? Ya, dia plafonnya kita pakai drop ceiling, beda sama yang depan. Depan kan kita PVC sekarang. Kalau ini materialnya kita pakai gypsum terus di drop ke atas ya, di drop ceiling. Jadi ada pencahayaan light stripnya. Oh, ada light strip, terus di pencahayaannya juga pakai down light gitu ya Mas ya, dan ada lampu gantung juga ya. Ya, ini kemanis lah lampu gantung seperti itu. Oke, jadi pencahayaannya tuh terkesan merata juga nih Sobat RBK ya, cakep banget nih. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini sebetulnya masih ada space ya Mas ya. Masih Jadi- ada space. Biasanya ini digunain buat apa namanya, lemari bawah tangga ya. Lemari bawah tangga dia built-in biasanya mengikuti bentuk tangga, tapi ini belum jadi seperti ini. Oke, jadi di sini masih ada beberapa peralatan rak-rak juga yang disimpan di sini sama pemilik rumahnya ya Mas Fauzan ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya Sobat RBK, konsepnya betul-betul open space banget ya, open space banget. Jadi kita bisa langsung melihat area dapur dan ada nanti kita ke area belakang juga ya. Tapi kita bahas untuk area dapurnya dulu nih Ya, Mas boleh, Fauzan silakan. ya. Ini area dapurnya boleh dijelaskan sedikit gak nih Mas Fauzan? Ya, ini dapur kita gunain dia konsepnya lebih ke dark, dia lebih kontemporer gitu buat konsep dapurnya. Jadi buat material top table-nya kita gunain granit, terus backsplash-nya juga granit yang senada tentunya dengan top table-nya, terus penggunaan warna abu-abu sama kayu mengikuti bentuk fasad dan konsep rumah lah seperti itu. Oke, jadi warnanya masih sangat-sangat menyatu banget ya. Ya, benar. Cakep banget gak sih Sobat RBK? Dan yang aku salvok juga nih Mas ya, di sini kayak ada bagian apa ini ya? Nah, ini Yang bisa jendela dibuka ini. oh Mas? ini ya. Iya. Dia jendela yang terhubung sama bagian servis di belakang. Oh. Seperti ini, dia servis di belakang, area-area cuci seperti itu. Oke, jadi bisa terhubung langsung gitu ya. Penghawaannya nggak terkumpul di dalam buat penghawaannya, jadi bisa sirkulasi keluar tetap terjaga. Oke. Karena kan kita masak pasti di area sini. Ya, jadi benar. asapnya langsung keluar dari situ, Sobat RBK. Wah, keren banget. Di lantai satu ini ada berapa kamar, Mas? Di lantai satu ada satu kamar untuk ruang kamar tamu ya. Oke, boleh kita lihat, Mas? Boleh, silakan. Ya, Sobat RBK, kita lihat kamar tamunya ya. Silakan. Oke, ini dia pintunya. Kita masuk. Ya. Wah. Oke, setelah pertama kali masuk ke kamarnya, untuk kamar tamu ini cukup lega juga ya Mas ya? Ya, ini ukuran 3 kali 3,5 ya untuk kamar tamu ya. Terus dengan tentunya ada jendela yang terhubung dengan carport ya, jendela besar seperti itu. Oke, jadi walaupun kamar tamu tetap ada pencahayaannya tetap difikirkan, sirkulasinya juga tetap difikirkan nih Sobat RBK, dan pencahayaannya sepertinya sama semua ya, pakai Ya. downlight semua ya. Downlight dia nggak pakai downlight yang terpaku pada satu titik ya. Ya di sini downlightnya merata disebar biar pencahayaannya tuh lebih terkesan alami sama lebih warm gitu. Oke, wah cakep banget sih ini. Berarti di lantai satu ini hanya ada satu kamar ya? Ya, satu kamar tamu. Pintunya juga masih samakah kayu meranti dengan yang di depan atau beda lagi nih Mas? Kalau ini kita pintunya menggunakan double multiplex ya, double multiplex dengan finishing HPL di sini tentunya. ini- Jadi dia materialnya lebih murah pastinya sama lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan kayu yang Ya, yang di depan meranti ya. kan kesannya dia lebih
lebih luxury gitu, lebih luxury terus lebih terlihat banget kayak tipikal kayu alami. Seperti kalau ini kan dia lapis HPL dan tentunya harganya lebih affordable. Affordable lah ya. Oke, ih cakep banget nih kamar tamunya. Kita next ke Boleh, ruangan boleh. berikutnya Mas ya. Oh, di depan kamar tamu juga langsung ada kamar mandinya Kamar nih, mandi Sobat tamu. RBK ya. Deket banget, bener-bener depan-depanan. Boleh kita lihat Boleh, Mas? silakan ini. Oke. Kamar mandi tamunya. Ini kamar mandi tamunya ya. Boleh masuk? Ya, silakan. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Mas? Ini Mhm. desain kamar mandinya itu seperti apa nih? Kamar mandi tamunya pastinya tentu di sini kita konsepnya nggak begitu rumit ya, kita modern saja dibuat di bagian kamar mandi tamu ya. Di sini tentunya area basah sama kering kita pisah. Di sini area untuk di ujung area shower dengan tentunya ada shower niche di situ. Ya. Nah, untuk area bersihnya ada kloset sama wastafel di bagian ini, wastafel Dan seperti wastafel, itu. dan di sini ada kaca juga ya Ya. Mas ya. Udah lengkap sama wastafel, kaca. Jadi untuk tamu juga nggak perlu susah-susah ya. Ya, seperti itu. Dan untuk material-material kayak seperti lantai, terus dinding, material lantai dan material dinding itu kita gunain granit semua. Untuk lantai pastinya kita lantai pakai yang anti slip warna abu-abu, terus buat dinding juga kita gunain anti slip. Paling dibedain apa motifnya. Untuk area basah seperti ini, untuk area yang keringnya dia lebih natural aja seperti itu. Tapi emang sih pas waktu pertama masuk ke kamar mandinya nih ya Sobat RBK, emang rasanya adem banget gitu ya. Apa karena granitnya mungkin ya Mas ya? Ya, dia untuk kalau granit itu dia menyimpan suhu. Dia biasanya makanya untuk suhu-suhu yang panas itu dia tertolak, tapi untuk suhu-suhu yang dingin dia menyimpan. Jadi suhu di dalam kamar mandi sendiri itu dia lebih Ada rasanya ya. Oke, ih bagus banget loh kamar mandinya ya. Ini kayaknya pintunya juga dari aluminium ya Mas ya ini? ya, pintu aluminium kita. Oke, yuk kita move ke bagian Silakan. sini ya. Dan yang aku lihat dari ruang tamu, kamar mandi itu benar-benar intinya di lantai 1 nih khusus untuk tamu sih kayaknya ya. Ya, kita area open space bebas aja sih buat tamu dan atau buat beraktivitas di bawah seperti itu. Oke, dari tadi aku mataku ke sini mulu nih Mas ya. Aku pengen lihat area taman belakangnya ini nih Ini Mas. jadi point of interest. Oke, ini pintunya sliding door ya Sobat RBK ya. Oke, kita lihat yuk ke dalamnya. Oke, ini area taman belakang ya Mas? Taman belakang dia area untuk sirkulasi udara di sini ya. Jadi dia digunain buat area servis juga, terus sama ya pencahayaan lah di sini. Oke, dan atapnya ini kayaknya bisa dibuka nggak sih Mas? Untuk bagian atap kita gunainnya besi hollow ya, dan tentunya pakai solar taf di atas dia. Jadi untuk udara panasnya tertolak, nggak udara panas, jadi cukup cahayanya aja yang masuk di sini. Jadi kesannya terlihat terang di sini dan Iya, betul. cahayanya masuk dengan alami ke bagian dalam. Ini tuh kalau bisa dilihat dari dindingnya juga cukup unik ya Mas ya. Ini kira-kira motif apa nih Mas bikinnya kayak gimana sih Mas? Oh ya, ini tentunya jadi point of interest buat bagian dalam itu. Iya. Kan kelihatan banget di sini dia namanya panel dinding ya. Panel dinding di sini menggunakan, kita gunain pakai semen. Jadi dari awal itu udah dipikirkan nih mau ada point of interestnya di sini. Jadi gunainnya pakai semen dengan diukir dengan apa namanya? Diukir dengan konsep industrial lah seperti itu dia. Oh, oke. Fungsi dari motif tali air ini ada nggak sih Mas? Paling kalau buat fungsi ya, kalau dari tali air ini dia ketika ada air yang turun, ada apa namanya air hujan yang turun, ketika lupa ditutup buat solar tafnya, ya nggak langsung merembes ke bagian-bagian mana, paling dia hanya di bagian sininya aja. Kegunaan utamanya tentunya buat estetika seperti itu. Oke, jadi nggak cuma mikirin estetika aja ya Mas ya, tapi kita juga pastinya mikirin fungsi. Ya, Karena ini benar. kan
atapnya bisa dibuka tutup ya, karena takutnya lupa atau gimana ya Sobat RBK ya. Dan di bagian bawahnya ini kayak ada 2 bagian ya Mas, area taman sini dan di sana area servis areanya ya. Buat area taman ini kita gunain keramik motif kayu ya tentunya di sini. Jadi bukan SPC atau vinil, dia pakai keramik karena dia lebih tahan air di sini dan looksnya lebih terlihat kayu dan alami seperti itu ya. Kalau buat bagian servis sih buat pakai keramik yang heksagonal seperti itu. Oke, ini cukup menarik juga nih ya, karena kalau kita sebagai tamu gitu ya datang ke rumah ini, datang dari sana kita bisa langsung melihat area taman belakang ini nih Sobat RBK. Ya, jadi kelihatannya wah apaan tuh gitu ya, cukup eye-catching juga. Oke, kita move ke area selanjutnya Ya, Mas boleh, ya. silakan. Oke, ini tangga untuk naik ke lantai 2-nya ya Lantai 2. Mas ya. Oke, dari tangganya juga cukup unik sih, karena kan biasanya tangga pakai ya udah keramik biasa aja gitu ya Mas ya. Tapi ini masih ada aksen-aksen kayunya gitu ya Mas. Ya seperti itu dia. Kalau buat keramik terus aksen-aksen di rumah ini Scandinavian owner pengennya kesan alami dari kayu diperbanyak, makanya dari tangga, dari area belakang ya, taman belakang itu menggunakan aksen kayu seperti itu. Jadi di sini juga pakai keramik motif kayu ya seperti itu. Oke, dan ini railingnya juga kayaknya cukup menarik juga. Bahannya sama seperti yang aku lihat tadi, pagar di depan ya Mas ya. Ini apa Mas tadi namanya? Ya, ini tetap yang sama kayak di pagar depan, kita pakai perforated ya. Pakai perforated metal. Nah, jadi terkesan ya campuran modern sama industrialnya seperti itu. Oke, dan di atasnya juga tetap kita pakai aksen kayu ya Mas pastinya. ya. Jadi memang ada kesan modern dan alaminya juga. Keren banget. Oke, karena kita udah selesai di lantai 1, kayaknya kita harus move ke lantai 2-nya sih. Karena sepertinya lebih menarik nih ya Mas ya. Ya. Oke, yuk Sobat RBK kita lihat lantai 2-nya. Oke, kita udah naik ke lantai 2 nih Sobat RBK. Wah, ini luas banget ya Mas ya. Cukup luas nih di sini. Ini area ruang keluarga ya. Ya, ruang keluarga. Dari yang aku lihat juga nih setelah pertama naik ke sini ya Mas ya. Ini nuansanya banyak kayu gitu ya. Mulai dari lantainya, terus ini ada rak-rak TV, terus ada storage juga. Ini semuanya nuansanya kayu ya Mas ya. Ya, benar. Ini kalau boleh tahu kayunya kayu apa ini Mas yang dipakai untuk lantai? Kita lantai ini nggak pakai kayu ya. Jadi ini justru untuk motif aja. Kita pakai keramik motif kayu di sini. Jadi di lantai 2 ini full dari mulai living room ini atau ya area TV ini, terus ke kamar-kamar itu semua pakai keramik motif kayu gitu. Oh, berarti semuanya sama ya Mas? Ya, buat nambah kesan natural banget lah di sini. Betul. Kelihatannya emang jadi hangat, nyaman, homey banget sih beneran. Apalagi ditambah dengan lampu-lampunya yang dimana semuanya pada pakai downlight juga ya Mas ya. Benar. Iya, dan di sini juga ada lampu gantung juga ya, kelihatannya homey banget, nyaman sih gitu ya. Kita pakai lampu spotlight ya di sini biar nambah kesan hangatnya banget di sini. Iya betul banget. Apalagi kan ini nyorotnya jadi ke barang-barang yang ada di depan sini ya. Jadi kesannya hangat sekali. Dan dari yang aku lihat juga nih unik sih ya Mas ya. Biasanya kan kalau plafon itu ya udah lurus gitu ya. Tapi ini kayak ada segitiga gitu loh plafonnya. Itu gimana Mas konsepnya Mas? Nah, ini kenapa segitiga? Karena ini kan konsepnya kan Skandinavian ya. Skandinavian. Jadi dia kalau Skandinavian itu plafonnya itu ngikutin bentuk atap. Jadi untuk atapnya segitiga ya plafonnya ngikutin untuk atap segitiga. Itu memungkinkan di atas tuh ada jendela yang saya bilang di awal tadi, ada jendela buat pencahayaan seperti itu. Oh, jendela ekstra lah gitu. Oke, jendela ekstranya di sebelah sini ya Mas ya? Ya, di atas. Jadi jendelanya bentuk segitiga yang mengikuti bentuk plafon atau atap gitu. Oke, jadi memang rata-rata bentuk rumah-rumah dengan tema Skandinavian itu segitiga mengikuti atap gitu ya Mas ya. Jadi di lantai atas paling atasnya lah itu
dan untuk plafonnya mengikuti atap. Oke, unik sekali ya Sobat RBK ya. Nah, dari sini juga nih ya Mas ya, aku salvok juga nih setelah kita masuk ada di ruang keluarga dan kita langsung lihat pemandangan keluar gitu. Dan apalagi ini hampir full semuanya kaca ya. Ya, semua kita buat di sini semua bukan jendela ya, biar terkesan di sini tuh pehawaannya walaupun nggak di sini kan nggak pakai AC ya, jadi nggak perlu pendingin ruangan yang begini yang terlalu gimana udah cukup sejuk di sini gitu. Oke, aku pengen lihat keluar ke sini lewat balkon berarti kan ya? Balkon. Pengen silakan. ke balkonnya sih Mas, boleh nggak Mas? Ya silakan. Oke, kita lihat balkonnya Sobat RBK. Wah, ini dia balkonnya nih Sobat RBK. Wah, kelihatannya langsung mengarah ke pemandangan komplek gini ya Mas ya. Cakep banget sih memang ya Sobat RBK ya. Nah, ini tuh kalau boleh tahu konsep dari balkonnya sendiri itu gimana Mas? Ya, kalau dari sini sih kita mengikuti konsep awal dia Skandinavian ya. Di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi pas pembukaan ini pasti ada jeruji-jeruji yang kita lihat di bawah tadi ya. Iya, betul. Kisi-kisi besi hollow di sini yang warna coklat gitu. Jadi mengikuti konsep Skandinavianya, perpaduan antara putih, terang, dan coklat seperti itu. Terus kita railingnya pakai perforated, terus paling sama keramiknya granit ya. Kita gunain granit ukuran 60 x 60 yang anti slip seperti itu. Oke, ini railingnya juga sama ya sama yang di tangga tadi ya Mas ya? Oke. Kita railing semua untuk material railing, pagar, dan ya railing dan pagar itu semua material sama antara perpaduan kayu dan perforated metal. Ini kayunya juga kayaknya kayu yang kuat banget ya Mas ya, kayu meranti ya kayaknya. Ya, seperti sama itu. seperti di pintu tadi Sobat RBK, memang kualitasnya cukup bagus banget ya Mas ya. Cukup bagus dan harganya nggak begitu mahal. Gitu. Oke, nah dari sini juga aku salvok sama atasnya sih Mas. Plafonnya ini plafonnya sama kah kayak yang di bawah atau beda lagi? Sama kayak di carport tadi, plafonnya kita pakai PVC. Motifnya sama motif kayu juga. Seperti itu. Di sini memang kelihatannya nyaman banget ya Sobat RBK. Nah, ya di sini sirkulasinya bagus banget di sini. Sirkulasinya bagus. Jadi sejuk banget ketika kalau sore buat ngopi-ngopi, teh di sini nyaman banget. Iya, kalian bisa duduk-duduk di sini, nyantai-nyantai, mau main musik atau apa ya, bebas banget. Oke, ih sumpah nyaman banget ya Sobat RBK. Kayaknya di belakang sana masih ada ruangan ya Mas ya? Ya, di belakang-belakang itu ada kamar sama area servis ya, area gudang di belakang. Oh, ada gudang juga di belakang ya? Di bawah ada servis, di atas ada gudang. Ya. Oke, kalau gitu kita move yuk ke ruangan berikutnya. Sebelum masuk lihat-lihat ke kamarnya ya Mas, ya aku penasaran juga sih di paling belakang area sini tuh ada apa sih Mas? Ya silakan. Di belakang paling kita ada gudang ya. Di sini ada gudang buat penyimpanan barang-barang lah. Terus sama paling ada area void yang tembus ke taman belakang ya. Oh iya, betul. Ini area taman yang tadi ada servis area itu ya. Taman belakang. Jadi voidnya di sini sekaligus buat sirkulasi udara di sini kan, makanya lumayan adem nih di sini. Iya, betul. Dia udaranya sirkulasi udaranya bagus banget kalau buat di sini gitu. Mungkin karena bukaannya banyak juga, antara di sini ada, di depan pun ada. Jadi tanpa AC pun udah adem gitu ya. Beneran Sobat RBK. Begitu pula karena adem pun karena ceilingnya tadi yang kita lihat tadi itu tinggi kan, karena dia miring, jadi nggak begitu ngap. Berarti itu sangat-sangat mempengaruhi sirkulasi udara juga ya Mas ya. Oke, berarti di sini ada area gudang nih Sobat RBK ya. Ini gudang, terus void sama paling atas tuh kita pakai yang tadi kita bilang ada besi hollow sama solar tub. Kita tadi pakai besi hollow ya. Sama ini solar tubnya juga bisa kita buka tutup. Jadi ketika hujan itu bisa kita tutup. Jadi ini aman nih area sini, walaupun kita terbuka kayak gini, udah. Sekarang mendung ya, kalau sekarang kan mendung. Ya nanti kita ketika hujan ya kita tutup nantinya. Iya, betul.
Dan kalau di bawah tadi aku belum sadar sih Mas ya karena belum kelihatan. Tapi di sini ternyata ada rosternya juga ya. Roster ini nambah kesan ya penghawaan tadi. Misalkan nanti ketika hujan nanti kita tutup, seenggaknya masih ada angin-anginan di daerah sini. Oh iya betul. Wah keren banget sih Mas. Ini benar-benar konsep Skandinavianya keren parah. Ya, gitu ya. kita optimalin angin, optimalin udara, seenggaknya di ruangan-ruangan ini walaupun tanpa AC atau ya ruangan tengah itu tanpa AC itu kita nggak kepanasan lah. Iya betul dan emang adem banget nih Sobat RBK ya. Yuk selanjutnya kayaknya kita bakal lihat kamar-kamarnya Mas. Di sini ada berapa kamar Mas? Di sini ada 3 kamar di lantai 2 ini. Ada 3 kamar Ya. ya. Oke kalau gitu kita move ke kamarnya Ya, kali ya Mas. silakan. Yuk Sobat RBK. Ini untuk kamar yang pertama ya Mas ya. Ya. Ini kamar anak deh kayaknya ya. Ini kamar anak, silakan. Oke, izin ya Mas. Oh, ini yuk kita masuk Sobat RBK. Ini kamar anak perempuan ya? Ya, ini untuk anak perempuan, kamar anak perempuan. Pak, di sini kita gunain lantainya sama kita dari lantai 2 nih full kita gunain keramik motif kayu ya. Keramik motif kayu, terus plafon tetap sama di sini kita pakai gypsum. Paling pencahayaannya kita sebar nih di titik-titik, jadi nggak di satu titik putih aja di situ. Iya betul. Ini pencahayaannya juga pakai downlight ya teman-teman Sobat RBK ya. Jadi merata dan kesannya tuh hangat banget. Apalagi untuk kamar anak cewek gitu ya. Dan karena ini nuansa kayu diperpaduin sama warna apapun. Ini kan karena kamar cewek banyaknya pink ya. Pasti warna-warna pink. Dan itu masih masuk banget. Cocok banget sih Mas ya. Nah ini kamarnya ukuran berapa sih Mas? Ini kamar ini ukuran 3x3 ya kamar ini. 3x3 3x3. ya? Oke, karena di sini ada 3 kamar ya, 2 kamar untuk kamar anak. 2 kamar, ya 2 kamar untuk anak-anak, yang 1 kamar utama seperti itu. Oke, ini kita udah lihat kamar anak perempuan ya. Dan di sini juga tentunya Sobat RBK tidak lepas dari jendela. Jendela yang lumayan besar lah di sini. Bukan jendelanya juga lumayan besar ya. Oke, ini menarik banget sih dan kelihatannya nyaman banget sih untuk anak-anak ya. Oke, kita move ke kamar selanjutnya ya, Mas. Silakan. Oke, karena kita udah ke kamar pertama, di depan sini ada kamar lagi nih Mas ya. Ya. Oke, ini masih kamar anak juga. Ya, ini berhubungan anak. Ini kamar yang anak laki-laki. Oke, kita masuk ya, Sobat RBK. Yuk sini kita lihat. Oke, agak berbeda sedikit ya karena nuansa warna-warna di dalamnya ya. Kalau di sana tadi karena kamar perempuan nuansanya lebih ke pink gitu ya. Benar, kalau ke sana. Kalau ini sepertinya biru, abu-abu gitu ya karena memang kamar untuk anak laki-laki. pria gitu ya. Oke. Dan sini ada dekorasi sama meja belajar di sini. Untuk lantainya masih sama ya Mas ya, ini pakai keramik motif kayu dan tentunya atasnya juga tetap sama plafon kita pakai dan pakai downlight juga jadi cahayanya tetap merata. Paling yang beda dari kamar ini ya jendelanya di sini karena jendelanya di sini agak lebih kecil dibanding jendela yang kamar satunya karena menyesuaikan. Di sini kan di sebelah kan ada gudang ya, jadi kita menyesuaikan tetap ada jendela tapi disesuaikan ininya ukurannya seperti itu. Ya, dan ini tuh berarti jendelanya langsung dibuka langsung ke depan gudang tadi ya Mas ya? Ya, seperti itu. Oke. Jadi pencahayaan tetap akan masuk dengan baik dan juga sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik juga. Oke, menarik banget ya. Ini ukurannya kayaknya masih sama ya Mas ya? Sama, kamar ini 3x3 juga. 3x3 juga. Oke, menarik banget ya Sobat, bisa jadi inspirasi juga buat Sobat RBK yang punya anak cewek dan juga cowok gitu ya. Oke, selanjutnya kita move ke mana nih Mas? Di lantai ruangan samping. Ruangan samping ada apa nih? Di ruangan samping ada kamar mandi. Oh, di lantai 2 juga ada kamar mandinya nih Sobat. Yuk coba kita lihat ya. Boleh. Wow. Oh, ternyata ada perbedaannya ya Mas ya? Ya, ini emang kita buat agak beda ya. Kita buat agak beda buat desainnya sama area bawah. Paling penggunaan materialnya di sini keramiknya sekarang buat keramik dinding tuh warnanya biru. Oh, ini ya menyesuaikan lah karena ini kan keramik
karena ini kamar mandi bersama sama anak-anak, jadi warnanya pengen lebih colorful lah. Gitu. Iya betul. Ini pas pertama kali aku masuk tadi ya sobat ya, beda banget sama lantai 1. Kalau lantai 1 lebih netral. Lebih netral, warnanya putih, abu-abu seperti itu. Kalau sekarang lebih colorful lah. Ya di sini lebih colorful karena memang untuk kamar mandi anak-anak juga Ya. ya. Dan di sini tetap sama, ada pembatasnya ya, ada perbedaan antara area basah dan juga area keringnya nih sobat. Keren banget. Tentunya nggak lupa sama ada shower niche di sini menggunakan keramik motif kayu ya di sini. Oke, masih dipadukan dengan motif kayu ya. Makanya aku bilang tadi kayak motif kayu itu dipaduin sama warna apapun jadinya tetap masuk ya, Mas ya. Tetap Ini pun masuk. sama biru sama kayu pun ya tetap masuk. Cocok ya sobat ya. Dan di sini juga ada wastafelnya ya Mas ya, udah Ya. lengkap banget. Ada wastafel, ada lacinya juga bisa untuk nyimpan barang-barang atau apapun. Sama Serta kacanya. ada kaca juga nih sobat. Di kacanya juga ada jam, bisa ganti-ganti lighting Ya, juga ini ya. dipencet-pencet. Oke. Nah, Oke, keren banget sih ya. Ini mau dandan di sini atau gimana nih bisa ya? Oke, karena kita udah nih kamar mandinya ya, kita move ke yang paling gong gitu kali ya, boleh? Ya, silakan. Oke. Kita ke Master bedroom nih, Master aku bedroom. penasaran banget sih sama master bedroomnya bakalan kayak gimana nih ya, sobat. Yuk kita lihat yuk. Oke, izin ya Mas. ya. Wow. Oke, setelah kita masuk, ini langsung ada pintu lain ya Mas ya? Ya, di ini depan kamar pintunya. mandinya. Oh, ini kamar mandi. Kita bahas kamar mandi dulu mungkin. Oh, kamar mandi di dalam ya Mas ya? Nah, untuk master bedroom ini kita kamar mandinya di dalam khusus seperti ini. Oke, nah dari yang aku lihat sepertinya ini ada yang berbeda deh desainnya sama kamar mandi yang lain ya Mas. Ya. Boleh dijelasin dulu nggak nih Mas? Kita masuk nih. Nah, buat kamar mandinya ini, kamar mandi master bedroom ini konsepnya memang berbeda dari yang bawah, dari yang kamar anak, dari yang kamar anak sama yang di bawah ya, yang buat bersama kamar mandi Ya. bersama di bawah. Di sini konsepnya lebih ke putih sama coklat, kayu. Ya, mulai dari lantai sama keramik kayu juga, tapi beda motif sama yang di kamar-kamar seperti Ya. itu. Ini kayunya sekarang lebih gelap, sama di area basah juga keramiknya keramik kayu tapi lebih gelap seperti itu. Nah sisanya ini putih, full putih semua, granit putih 60x60 seperti itu. Oke. Nah di sini sama kayak yang di bawah, sama kamar anak juga ada shower niche tentunya dengan lampu LED strip, terus penghalang area basah dan kering ya, terus sama kloset dan wastafel. Tentunya dengan wastafelnya dengan ada Raknya meja. juga Ya, ya. Tapi ada raknya lemari. juga agak berbeda sedikit sih Mas ya. Ya, dia raknya ini agak lebih besar sama dia temanya tema kayu, lebih ke kayu kan tadi lebih ke solid ya. Ya, oke. Seperti itu. Ya menarik banget sih perbedaannya ya Sobat RBK. Di sini di rumah ini berarti total ada 3 kamar mandi dan tiga-tiganya berbeda konsep semua. Ya, benar. Oke, kita udah lihat kamar mandinya. Oke, dan ternyata di sini ada kacanya juga ya Mas ya? Oh iya, benar. Full lagi. Wah. Ya, ini kaca full di sini kenapa kita letakin di dekat pintu karena kita perkirakan ketika nanti ownernya tinggal di sini gitu. Tinggal di sini ketika mau keluar kamar atau bisa lihat seluruh penampilannya dulu sebelum keluar kamar seperti itu. Bisa cek outfit dulu gitu Iya, ya. benar. Iya betul karena kan kalau kacanya kecil kurang nih ya kayaknya. Ya. Lebih baik yang langsung besar kayak gini. Benar. Keren banget sih, dan diletakinnya juga pas banget, deket banget sama kamar mandi. Sama kamar mandi, Iya benar. betul memanfaatkan space ya Mas ya. Yang Oke. daripada dia kosong aja gitu, dia kosong aja. Ini kan bukaan pintu ya, Iya, gitu. betul. Daripada kosong kita kita aplikasikan full kaca aja seperti ini. Oke, keren sekali ya Mas ya. Kalau di sini tuh seperti ada lorong ya jadinya ya. Apakah ini ilusi atau gimana ini Mas? Enggak, ini emang kita sekalian kita layout ini emang enggak dari pintu utama dari pintu kamar ke kasur itu emang enggak berhadapan secara langsung. Jadi kita
untuk menjaga privasi juga seperti itu, dan dan mengefisiensikan ruang ya di sini. Jadi kan ini ada kamar mandi dalam seperti itu. Jadi lebih baiknya kita hadapin sama pintu kamar seperti itu. Jadi kasurnya nggak begitu berhadapan langsung. Jadi menjaga privasi juga nih ya sobat ya, nggak langsung dari pintu tuh langsung ke kamar gitu ya. Jadi ke kamar mandi dulu, setelah melewati jalan ini barulah kita sampai di master bedroom ya. master bedroom. Oke, ini ukurannya berapa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Ini sekitar 3x4 ya. 3x4. 3x4 ya, cukup luas ya untuk keluarga gitu ya, untuk pasangan gitu ya. Di sini juga dari lantainya kayaknya masih sama ya, dan ini semuanya Sobat RBK lihat ya, ini dari lantai, terus ini rak TV. Ya. Iya, dan sampai ke lemarinya nuansanya kayu semua. Wah, iya keren banget sih. Ya paling di sini ada lemari full satu dinding ya, satu dinding, terus ada kadenja TV tentunya, terus kasur utama ini ukuran 2 meter kali 2 meter. Terus tentunya di samping kasur ada side table, jadi memungkinkan nanti ditaruh lampu-lampu atau buat ngecas seperti itu. Saya lihatnya cukup ini ya, terkesan juga walaupun dia simple tapi kelihatannya nyaman, cozy banget itu. Dan agak ya kelihatan mewah juga lah walaupun simple ya Mas ya, karena dia memang karena aksen kayu ini sangat mempengaruhi sih ya Mas ya. Balik ke konsep tadi yang Scandinavian, dia banyak aksen kayu, jadi terlihat natural, cozy seperti itu. Iya betul banget, kalau memang ownernya mau yang simple tapi tetap kelihatan mewah dan nyaman, konsep Skandinavian mungkin cocok ya. Oke, nah kalau ini kenapa ditutupin ini nih Mas? Ini full jendela ya. Full jendela. Jadi ini jendela full. Kenapa ini dibuat jendelanya full sedinding gini nih Mas ya? Iya, memang dari konsep, baik lagi ke konsep dan permintaan owner, emang pengen kamar master bedroom ini pengennya terang tanpa ada lampu, pun siang-siang pun terang, terang. Terus ketika nanti kan ini menggunakan AC, ketika nggak pengen menggunakan AC pun ini dibuka, udaranya masih sejuk, kamarnya nggak gerah, nggak gerah lah seperti itu. Iya, tetap adem ya Mas ya. Dan ternyata aku pikir ini cuma kaca ya Sobat RBK, ternyata ini kayaknya sliding door ya Mas ya. Sliding door bisa dibuka ini Mas. Terhubung ke area balkon depan ya. Berarti kamarnya ini memang langsung terhubung sama balkon? Ya, sama balkon. Jadi ini terhubung dengan balkon sama area living room yang di samping. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ketika owner nanti misalkan suntuk atau apa, langsung ke balkon bisa, dia refreshing lah. Iya betul. Mungkin kalau Sobat RBK yang mau nongkrong santai di rumahnya tapi tetap nyaman ya, nongkrong nggak perlu keluar gitu ya, bisa kok di rumah aja ya. Dengan cara ini mungkin ya bisa punya balkon sendiri, dari kamar keluar langsung balkon. Benar. Kebayang nggak sih bakal senyaman apa? Wah, seru banget home tour kali ini nih ditemenin sama Mas Fauzan. Ya ampun, terima kasih banyak ya Mas Fauzan, karena kita bisa lihat-lihat nih rumah dengan konsep Skandinavian ya Mas ya. Oke, dan ternyata Skandinavian itu identik dengan kayu ya Mas ya, kayu dan juga bukaan-bukaan jendela yang besar. Jadi kalau misalkan Sobat RBK mau punya rumah yang simple tapi elegan dan homey, tentunya bisa pilih konsep ini juga. Iya betul banget. Makasih banyak ya Mas Ojan udah nemenin kita jalan-jalan home tour hari ini. Dari home tour kali ini, bagian mana sih yang paling Sobat suka? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Semoga home tour kali ini bisa menjadi inspirasi untuk sobat semua yang punya impian untuk bangun rumah. Jangan lupa yuk konsultasikan rumah impianmu bersama Racang Bangun Kreasi. Karena tim RBK siap untuk mewujudkan rumah impianmu. Sampai jumpa di home tour berikutnya. Dadah!